supervisi akademik bersama dengan sejarah. Nah, untuk praktek supervisi akademik ini kami akan melakukan bersama Sri Susilawati dengan mapel sejarah. Ya, nanti sebelumnya kegiatan ini kita akan melakukan observasi. Baik, selamat pagi Bu Sus. Selamat pagi Bu. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, ini Bu Sus kelihatan tampak ceria ini, semangat, pasti bahagia selalu ya Bu ya. Semoga Allah memberi kenikmatan kita sih. Amin. Amin Bu. Ya, kita sambut. Yang penting tetap semangat. Begini Bu, pada kali ini yang kita akan melakukan supervisi akademik di materi kebijakan di sini nanti ngobrol bagaimana tentang supervisi akademiknya nanti. Nah, di sini kami akan bukan menggurui Bu, belajar bersama. Mungkin lebih ya bersama kita bersamai saling sharing ya. Ini kita akan melakukan observasi dulu sebelum nanti kita ke kelas ya. Begini khusus kami dalam supervisi ini kira-kira khusus apa yang akan disampaikan tujuan pembelajarannya terkait materi sejarah yang saya berikan di kelas ini. Materinya adalah tentang proses masuk dan berkembangnya serta kebudayaan budaya di Indonesia. Bu, gak jadi kok Bu, tak tahu. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya berikan. Yang pertama, setelah pembelajaran tentang proses masuk dan berkembangnya anak dapat dengan jelas mendeskripsikan tentang teori kemudian yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan teori Brahmana tentang proses masuk dan berkembangnya ajaran agama serta kebudayaan. Kemudian yang ketiga, peserta didik saya harapkan juga dapat mendiskusikan tentang teori arus atau teori manusia tentang proses dan berkembangnya ajaran agama serta kebudayaan. Itu adalah tujuan pelajaran kami, yang mana dari tujuan pelajaran ini nanti saya berharap bisa antusias mengikuti pelajaran karena akan menemukan materi yang baru yang mana materi ini merupakan orang yang budaya baik tujuan dari ini kita seperti itu ya. Nanti itu akan berangkat dari proses masuknya budaya ini ya. Karena mungkin anak-anak juga belum paham ya karena ini maka anak-anak mungkin jadi matang ya Bu ya. Nanti kita masuk seperti ini ya, anak-anak semangat mengetahui sistemnya kan. Nah, kemudian yang kedua mampu mendiskusikan teori yang ada di dalam perkembangan kita. Nah, ini sangat luar biasa. Semoga dalam pelaksanaannya mantap. Insya Allah. Nanti saya juga akan belajar loh. Karena saya juga masih belum ini apa ya mengetahui banyak banget sama Bu ya. Pembelajaran di sini. Wah itu kalau kita pelajari sebetulnya jumlah deh. Sangat berkaitan dengan budaya. Tadi berarti seni-seni. Kita ada. Nah ini ada ya, ada jadi praktek seni ya. Nanti bisa dikasih Bu ya. Baik itu yang kedua. Kira-kira area pengembangan apa yang dikembangkan dalam kompetensi yang Ibu sampaikan materi tadi terkait dengan proses masuk dan berkembangnya ajaran agama Indonesia. Sebenarnya saya akan karena setelah diidentifikasi di sekitar sekolah kita banyak ditemukan seperti contohnya yang ada di kita ada prasasti terus dari sumber sejarah yang ada tapi malah anak-anak saatnya mau itu ya anak di lokasi tidak terlalu jauh kita dari sekitar kita nanti bisa masuk ya berarti anak-anak mengembangkannya strateginya anak-anak bisa malah lain juga pendidikan sudah memberi video-video itu ya gambaran dari negara namun anak-anak di daerah kita justru malah apa ya mengetahui yang ada di daerah sekitar kita itu malah lebih bagus. masih banyak lagi selain bisa contoh ada yang di pokok dalam hidup banyak anak-anak dibawa ke lapangan
membuat laporan dari analisis lapangan. Ini untuk membuat anak semakin senang dan enjoy. Soalnya kan memang sekarang ini kan order ya. Biar anak-anak itu misalnya tidak hanya tatap muka langsung kayak gini ya pembelajaran yang menerima, tapi pakai langsung lapangan dan itu kan bagus banget. Ini misalnya ya tadi kayak ada pembelajaran ini bisa kaitannya ya Bu ya. Nah, ada sebenarnya buat orang itu itu yang jadi materi ini kita harus kembangkan dulu di dalam sama-sama kita kemana nanti bisa jadi anak-anak kita bisa jadi karya Bu nah gitu gitu ya dari ibu itu nanti strateginya strateginya bagaimana ya biar anak-anak bisa melakukan itu tadi di anak-anak penelitian yang maksudnya penelitian observasi langsung ya oh iya bagaimana ini buat kelompok ya kelompok nanti masing-masing kelompok bisa datangi tempat dan ya berkaitan dengan pengajaran diferensiasi ya kayaknya ya dengan cari lapangan ini anak yang mungkin suka visual anak yang suka konten estetik dan juga berbagai anak yang suka sama ini mungkin kalau nanti di bagian sini dan ini gambar itu juga nggak baik ya jadi anak gue yang dari mau ini karena kita yang tidak nah ini pasti ada yang kira-kira apa itu sih kendala apa dalam pembelajaran ini yang mungkin kendala jelas kita kendala yang pertama kita harus kemudian kendala yang kedua barangkali ada anak kemudian kita kendalanya kendala-kendala yang ada yang terdapat betul semua itu bisa terlaksana jika sarananya itu ada. Contoh kami itu juga sih mau bilang nah, itu makanya kita harus minta dukungan nih dengan top manajemen dari kita dan kepala sekolah kalau guru mau beraksi nyata seperti ini sekolah juga harus bisa mengembangkan potensi anak-anak jadi apa ya intinya itu perhatian mungkin gini Bu mungkin karena itu tidak anak-anak di kelompok Bu mungkin anak-anak bisa berhubung misalnya ini loh tempat semuanya kan juga gitu gimana ya boleh sih itu kan nanti bisa di video aja gitu mungkin itu jalan satu-satunya yang jika tidak bisa masukan yang paling bagus terima kasih ide yang mau nanti bisa itu yang punya karena kita sudah tidak usah langsung sana coba anak-anak membuat video laporan pendidikan itu juga termasuk juga nah ini nyata anak-anak termasuk kreativitas juga jadi itu kayaknya itu bukan cuma ya untuk observasi dengan nanti kita akan melakukan observasi untuk supervisi di kelas itu ya dan nanti bisa dilaksanakan mungkin besok ya jadwalnya di kelas berapa tadi? 10.5 nah ibu saya ucapkan terima kasih dulu ya nanti sampai ketemunya kita di 10.5 itu saya hanya bisa bersama ibu nanti apa kita bisa sharing bisa membuat pikiran melengkapi semoga bisa membawa manfaat saya dan juga untuk meningkatkan pembelajaran yang sudah disampaikan saya juga terima kasih sekali Bu sudah diberikan banyak informasi tentang bagaimana kita sharing, bagaimana kita supervisi. Mudah-mudahan teman-teman di sini dapat membawa yang terbaik buat saya semua untuk kemajuan anak-anak, kemajuan kita juga. biar anak-anak itu belajar yang benar dan ilmunya itu bisa ini oke itu kita demikian itu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktunya sama-sama ya jadi sampai sini Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ibu sudah menyampaikan beberapa informasi
terkait dengan materi ilmu Buddha. Jadi nanti setelah anak-anak membahas, menganalisis tentang teori-teori proses masuk dan berkembangnya ajaran agama Hindu Buddha di Indonesia, maka tujuan pembelajaran yang pertama, anak mulianya. Jika anak-anak sebagai generasi yang berkarakter mampu mewarisi kebudayaan nenek moyang, terutama adalah kebudayaan Hindu Buddha yang pernah berkembang di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Ada yang buka komentar? Sebut nama yang jelas, yang keras pertanyaannya. Nanti kelompok 1 bisa memberikan penjelasan. Disebutkan nama-namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selalu Malami. Perkenalkan, nama saya Evi Yuliani. Perkenalkan, nama saya Agus Firmasabna. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori Waisa. Teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Nicholas Johannes Brown. Dia mengatakan jika proses masuknya agama Buddha melalui hubungan dagang antara India dan Nusantara. Meskipun sudah masuk ke tanah air Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia belum langsung menganut agama Hindu. Karena pada saat itu Waisa adalah bukti yang memperkuat teori Waisa ini adalah tercatat kampung Tolin, yaitu perkampungan para perdagangan India Indonesia dan tercatat di beberapa daerah Indonesia, antara lain Jepara, Medan, Aceh, dan Makassar. Ada pertanyaan lagi? Kelompok 1, teori Waisa. Ada. Ya, belum ada. Terima kasih kelompok 1. Nanti bisa saya berikan ulasan yang terakhir. Bisa kembali ke terakhir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Atau melihat atau barangkali memegang kitab suci di dalam ajaran agama Hindu. Yang memiliki hak memegang kitab suci adalah kaum Brahmana. Pada siang hari ini kita tutup. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Gimana kabarnya, Bu? alhamdulillah Sehat semua ya, Bu. Sehat Nggih. semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberi karunia oleh Allah. Semoga kita menjadi para pendidik yang bisa memajukan profesi Amin, maupun potensi anak-anak amin, didik kita amin. menjadi generasi yang hebat. Itu, Bu. Nggih. Terima kasih doanya Ibu, sama-sama ya. Wah, ini Bu Cantik. cantik, ceria sekali nih sesuai dengan suasana ini. Kita kemarin panas terus, Bu. Nggih. Kok panas terus? Dingin. Oh. Hujan. Hujan, nah ini panas. Bu, ini Bu, dalam kegiatan ini kami akan menindaklanjuti bahwa kemarin kita sudah melakukan observasi kelas nih, Bu, ya, supervisi Oh, akademik. nggih. Nah, terus untuk kali ini kita akan memasuki pada tahapan yaitu pasca observasi, Bu. Nggih. Nah, saya ucapkan terima kasih, Bu, saya telah diberi kesempatan untuk bisa melakukan mempraktekkan atau supervisi akademik. Kebetulan pas jam pelajarannya Ibu yaitu pelajaran sejarah pada kelas 10.6 gitu. 10.5 itu. Oh, 5 itu. Oke. Ya, baik, Bu, terima kasih. Ini, Bu, nah, setelah kegiatan observasi kami akan refleksi dan juga nantinya, Bu, ya, terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Ibu di kelas. Nanti kita bersama-sama untuk bisa saling memberi gitu. Yang pertama, Ibu, ini bagaimana sih, Bu, perasaan Ibu setelah menyajikan pembelajaran yang kemarin materi Ibu berikan itu? Perasaannya bagaimana, Bu, ini? Perasaan ya Bu. Yang ditanyakan kan bagaimana perasaan saya begitu ya Bu ya. Setelah menyajikan pelajarannya. Saya sebagai guru ya Bu, tentunya bukan hal yang baru lagi. Sudah lama menjadi guru. Tapi perasaan terkadang beda antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Antara tahun yang lalu dengan tahun sekarang. Kemarin itu saya merasa masih banyak kekurangan yang belum saya sampaikan. Apalagi kalau kita tinjau dari Peserta respon didik. anak, Peserta iya, didiknya peserta itu. didiknya dan ibu-ibu. Jadi gimana ya Bu, saya supaya bisa menciptakan situasi belajar yang diminati, disenangi oleh peserta didik gitu. Itu perasaan saya. Perasaannya gimana? Puas atau sudah cukup atau bagaimana gitu? Saya masih jauh dari rasa puas ya Bu ya. Oh,
karena saya merasa apalagi dengan sekarang ada kurikulum merdeka ini ya, jadi anak-anak itu apa karena dari peralihan dari masa pandemi kemudian kita masuk ke masa tatap muka, kemudian dari kebiasaan anak di rumah sangat santai begitu ya Bu. Jadi ketika saya menyampaikan materi begitu ya masih banyak anak-anak yang kurang respon, masih santai. Saya berikan peluang untuk bertanya, hanya 1-2 anak yang bertanya. Saya kemas dengan diskusi, hasil diskusinya yang monoton itu saja pertanyaannya ya, tidak dikembangkan begitu. Nah ini Bu, jadi perasaan saya masih pingin untuk menggali lebih jauh. Ya. Justru itu sangat luar biasa. Yang pertama perasaan itu masih ada banyak kekurangan Iya. dilihat dari sisi karena masa pandemi ini ya Bu ya. Iya. Jadi motivasi maupun potensi atau semangat anak untuk mengikuti pembelajaran agak Betul, menurun gitu. betul ya. sekali, Jadi Bu, harus ya. mulai awal lagi. Iya. Oh ya, baik. Nanti mungkin jadi koreksi atau refleksi kita ya Bu Iya, ya ke Bu. depannya. Iya. Bagaimana biar anak-anak itu untuk bisa semangat dan pembelajaran bisa menyenangkan seperti Betul itu. Bu, betul ya. Yang berikutnya ini Bu, proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan, apakah prosesnya itu sudah sesuai dengan yang direncanakan? Seperti di RPP itu. Secara implisit apa ya Bu ya, secara teori ya Bu ya. Secara teori apa yang saya tuliskan di dalam RPP dan apa yang saya laksanakan di praktik pembelajaran ya, secara proses dan praktik sepertinya sesuai Bu. Cuman kalau saya penyampaiannya secara teoritis berdasarkan dengan apa yang saya tuliskan di RPP itu saja, saya tidak mengembangkan ke yang lain. Nah itulah yang menyebabkan saya harus merubah banyak atau harus menggali jauh dari potensi-potensi anak-anak gitu ya Bu ya, supaya saya bisa menyesuaikan kebutuhan anak Ibu. Tidak saya menyesuaikan RPP dengan anak, bukan, tapi saya Karena memang di menyesuaikan. kurikulum merdeka ini kan Iya. gitu ya Bu. Iya. Gitu. Nah, terkait dengan itu tadi sesuai kebutuhan anak, berarti ada arahan apa ini seperti itu Kalau dengan kebutuhan anak itu pembelajarannya? ya di ini yang saya pernah dengar gitu ya Bu ya, kok sepertinya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi begitu apa ya Bu ya? Ya, sangat betul Bu. Itu Iya. karena memang penyanangan di kurikulum merdeka ini Iya. adanya pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Iya. Nah itu kalau di diferensiasi itu kan kita sebagai guru itu sudah mengetahui apa namanya ya, potensi dari anak-anak atau peserta didik. Nah, semua peserta didik itu tidak sama itu. Jadi mereka tuh memiliki kebutuhan yang berbeda, memiliki latar belakang baik secara sosial ekonomi yang berbeda, juga memiliki potensi perkembangan yang berbeda juga. Input iya gitu ya. gitu. Nah itu, jadi sepertinya kita harus melakukan suatu apa ya Bu yang disebut dengan pembaruan. Atau apa? Sebelum pembelajaran itu mestinya ada inilah Bu. Oh, Tes diagnosis apa ya Bu ya? Betul, Nah iya. gitu. Untuk Supaya- pengelompokan gaya belajar Iya minat itu. gitu Bu. Nah itu sementara saya belum melaksanakan itu. Jadi untuk nanti bisa mengetahui potensi masing-masing siswa supaya pembelajaran itu dapat menyenangkan, kemudian dapat menghasilkan yang maksimal, itu masih dalam proses. Ya, ya. Itu berarti suatu rencana yang pada dasarnya proses pembelajaran itu sebetulnya sudah sesuai rencana di Iya, RPP, iya. sudah terperinci, namun itu punya gagasan baru, ingin lebih mengembangkan, mengkreativitaskan pembelajaran itu biar menarik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Seperti itu sesuai kebutuhan minat anak yang itu, ya itu sangat luar biasa. Nanti kita bisa berkolaborasi gitu, Iya. bersinergi apa-apa saja yang perlu kita refleksikan. Yang untuk tujuannya adalah membangun ke hal yang lebih baik gitu untuk anak didik dan diri kita sendiri, Bu, saling Kita berbagi. kerjasama ya Bu ya. Insya Allah. Nanti kita bisa kolaborasi ke sana. Oke. Nanti saya insya Allah sangat mendukung dengan gagasan Ibu Iya. yang sangat luar biasa. Berikutnya Ibu bisa cerita hal-hal yang Ibu rasa telah memuaskan dan hal-hal yang
belum memuaskan, masih mengulang yang tadi nih, kira-kira yang memuaskan bagian mana dan yang kurang memuaskan di bagian pembelajaran. Selama kegiatan pembelajaran ada rasa yang saya sangat puas, saya sangat bangga begitu ya Bu ya. Itu ketika anak-anak bisa mengungkapkan dari informasi yang saya berikan. Ungkapan itu bukan hanya berupa pertanyaan, tapi boleh sebuah pernyataan, tanggapan, Respon itu nih, respon balik. lah itu, atau mungkin dengan penyempurnaan materi. Nggih. Nah, apalagi kalau ada teman yang peserta didik yang bertanya gitu ya Bu, kemudian peserta didik lain yang menjawab. Nah, itu alangkah saya lebih puas sekali gitu. Jadi dalam satu kelas itu hidup begitu, pembelajaran itu betul-betul tercipta suatu kehidupan begitu. Tapi sebagian kemarin kayaknya juga sudah ada anak yang saling memberi umpan balik, Bu. Nggih. Walaupun anak-anak masih berlatih, tapi alhamdulillah sudah. Ya, sudah sebagian sudah bisa seperti itu. Nggih. Itu yang sangat memuaskan ya Bu ya. Berarti kan kita maksudnya intinya anak-anak saling merespon itu, jadi suasana juga hidup, materi juga semakin berkembang, Nggih. jadi luas gitu. Nggih. Nah, pengetahuannya itu di bagian yang setelah memuaskan. Nggih. Mungkin di hal-hal yang kurang memuaskan Ibu bisa di pembelajaran yang kemarin kita laksanakan. Yang kurang memuaskan ini seperti tadi di awal saya sudah sampaikan Ibu bahwa potensi setiap peserta didik berbeda, intake setiap peserta didik berbeda, latar belakang setiap peserta didik berbeda. Jadi bagi saya yang kurang memuaskan, ada siswa yang aktif, antusias, betul-betul menanggapi, tapi ada juga anak yang tidak semangat, ada juga anak yang tidak respon, ada juga anak yang diberi pertanyaan tidak bisa menjawab, suruh bertanya tidak bertanya. Nah, di situ kadang saya jadi ini gimana anak Mungkin itu ini. juga gaya belajar mereka itu. Ya, itu. Nanti mungkin bisa dimasukkan yang misalnya tidak mau mengungkapkan, bisa ke auditori atau iya. gitu gitu Iya, ya. iya. Harapannya mungkin, nah itu sebagai guru mungkin harapan kita bisa mengetahui anak-anak itu pengennya kemana gitu. Jadi itu hanya sekedar untuk mengungkapkan langsung atau mempraktekkan. Iya. Mungkin. Ya kadang-kadang ada yang muncul aja bisa menjawab Iya, kemarin iya, itu. betul. Iya, Nah, betul, itu, Bu. itu kan anak-anak kayaknya beda-beda Iya. gitu, nggih. Itu tadi yang kurang memuaskan, mungkin ada anak yang masih pasif ya Bu Iya. ya. Nggih. Nah, mungkin nanti bisa kita tengok kenapa sih kok anak ini pasif, kenapa sih, apa yang kurang untuk refleksi kita, Nggih. apa metodenya, ada apanya mungkin nggih yang bisa diinikan Bu nggih. Ini Bu. Nah, terkait itu tadi dari yang memuaskan dan tidak memuaskan, mungkin kan muncul dari yang aktif dan tidak aktif. Ini masih berkaitan ini Bu. Nggih. Kira-kira perkiraan Ibu mengenai ketecapaian kompetensi siswa itu bagaimana ini? Kompetensinya sudah tercapai berapa? Mungkin persennya berapa persen ini? Kalau ada pertanyaan seperti itu, sepertinya saya harus banyak koreksi diri ya Bu ya. Mungkin banyak yang harus saya renovasi dalam pembelajaran, refleksi ya. Karena dalam pembelajaran kemarin itu kalau saya persentasekan itu keberhasilan saya 50-50. sekitar belum Ibu, malah sekitar 40%-an mungkin. Iya. Gitu. Masalahnya ya apa mungkin pertimbangannya dari saya ya, materi pelajaran saya itu apa membosankan, apa menjenuhkan begitu ya Bu ya. Sebenarnya enggak. Ya, gitu. nanti mungkin coba kita refleksikan bersama. Iya. Coba Ibu ungkapkan dulu aja. Ya, yang sebenarnya kan kalau misalnya ada materi-materi yang terkait dengan mapel yang lain, kita bisa kolaborasi Nah, gitu ya itu Bu ya. Itu terutama ini Bu, menggali di kurikulum Merdeka itu seperti tadi yang Ibu sampaikan, itu ada anak yang auditori, di mana kinestetik, di mana hasil dari pembelajaran siswa itu tidak harus berupa nilai. Nilai yang harus Nggih, hafalan kan nggih. ini. Lah itu, jadi maka saya mempresentasikan hanya 40% itu kita harus betul-betul mempersiapkan pembelajaran yang itu tadi berdiferensiasi yang masing-masing anak berbeda-beda begitu Ibu. Mungkin kalau hanya untuk hafalan, untuk mengetahui sekedar mengerjakan materi, mesti prosentasenya sudah termasuk tinggi. Nggih. Tapi untuk anak-anak mengaktualisasikan, mengeksplor materi, Nggih. itu mungkin prosentase seperti itu Bu. Nggih. Oh, seperti itu. Baik, nanti kita gali lagi ketecapaian biar anak-anak bisa lebih maksimal. gitu. Nggih, nggih. Kira-kira Ibu dari situ tadi ketecapaian kan ada yang belum tercapai.
apa sih yang menjadi kesulitan siswa menurut Ibu itu? Apa ya yang menjadi kesulitan siswa itu? Kira-kira. Kalau menurut saya ditinjau dari materi, siswa sulit untuk mengapresiasi peristiwa masa lampau. Karena sejarah itu kan masa lampau. Terlalu banyak, Terlalu, terlalu diruntutkan itu. Nggih, dimana di dalam pembelajaran sejarah itu orang-orang sejarah kayaknya menuntut bagaimana pengungkapannya secara kronologi supaya tidak terjadi campur aduk, Tidak salah lah, maksudnya Nggih. valid nih, hasil kan Nggih. sejarah itu Iya, jadi harus valid, harus benar. acuan. Nah itu yang patokan. menjadi kesulitan siswa itu di situ. Jadi harus kronologi. Terkadang siswa di dalam mengungkapkan apa sih yang sudah menjadi ide mereka langsung diungkapkan. Padahal di situ tidak kronologi. Nah di sejarah harus kronologi gitu. Itu salah satu ya Bu. Salah satu kesulitan kemungkinan yang dihadapi siswa. Hafalannya untuk mengetahui sampai prosesnya peristiwa Nggih. ini tahun Nggih. ini memang butuh Ya butuh hafalan juga. hafalan. Mungkin nanti teknik apa sih yang biar anak-anak itu cepat nempel dan selalu ingat mungkin Nggih. gitu ya. Iya. Itu tadi kesulitan dari anak nih. Kemudian mungkin apa yang menjadi kesulitan dari Ibu sendiri? Kesulitan saya itu ya yang pertama ya Bu, kalau mengenai materi yang kemarin saya sampaikan, materi saya kan tentang perkembangan Hindu Buddha ya Bu ya, perkembangan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, dari ide-ide yang ada di dalam pemikiran saya, ketika saya menyampaikan materi tentang perkembangan ajaran agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia, saya sebenarnya ingin sekali mengajak anak-anak untuk keluar dari kelas. Iya. Langsung apa ya, pembacaan order Oke. bisa di lingkungan atau di Atau di tempat peninggalan sejarah dan begitu. sekaligus sekalian anak-anak itu praktek langsung mengetahui mengamati Oke. surga. Iya, Nah, begitu. ini bentuk aksinya, Iya. bendanya seperti ini. Jadi tidak hanya berangan-angan yang Oke. sangat luar biasa itu. Nah, ini rasanya juga kalau misalnya kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru mapel lain ya Bu ya, terutama yang seni budaya kan ya pasti di mapelnya Ibu juga kan. Iya. Nah itu ketika ada sebuah hasil karya masa Hindu Buddha, Betul. contoh saja misalnya patung gitu ya Bu ya, patung itu kan ya bukan hanya hasil karya di kebudayaan atau di sejarah saja, Iya. tapi itu ada seninya gitu ya Bu ya. Nah, itu. Ini bisa berkaitan seni rupa juga itu. Iya. Nah, mengenali nanti patung itu 3 dimensi. Iya. Nah, tinggal itu nanti yang lebih untuk ke materi Nggih, begitu. sejarahnya kayak Nah gitu. itu nanti kita harus menemukan kesepakatan bersama begitu ya Bu ya, Iya, untuk nanti. mengatasi kesulitan-kesulitan terutama Kolaborasi. kesulitan saya ketika menyampaikan materi Ya, untuk tambah ini kolaborasi. berkolaborasi dan nah baik nanti kita cari, kita gali lagi Bu, mungkin hal-hal apa yang bisa menjadikan anak-anak itu lebih memahami, mengerti materi-materi itu langsung berkaitan. Kalau tidak ke suatu tempat, mungkin kita malah di daerah sekitar ini kayaknya Iya. legenda-legenda atau peninggalan-peninggalan Peninggalan adat ya. pendengar banyak Bu Oke, ya. nah itu juga nanti bisa dikreasikan dengan harapan Ibu dengan materi seni budaya gitu nggih. Baik, insya Allah nanti kita akan Ya, laksanakan. terima kasih Bu. Ya. Ini Bu, mungkin setelah itu kan nanti kita juga alternatif yang untuk mengatasi kesulitan itu nanti gimana? Kalau alternatif saya, sementara belum kita ada praktik kolaborasi ya Bu ya, ini ya saya hanya bisa menayangkan gambar melalui LCD begitu. Kemudian saya memberikan penjelasan bahwa ini sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan mapel yang lain karena gambar ini misalnya saya menayangkan gambar Ganesha gitu ya Bu ya. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa di gambar Ganesha itu ada 3 dimensi begitu ya. Ada hasil karya seni, ada budaya, ada ukir, dan ada materinya di sejarah juga. Mungkin anak-anak dan nabi ini yang mungkin anak-anak yang tidak mau mengambil seni sejarah, dia bisa ngambil ke seni praktek Oh iya Seperti itu. betul Bu. Iya betul. Nah, Iya. baik, itu alternatif Ibu yang akan laksanakan ya. Iya. Sangat bagus Bu, luar biasa. Nanti kita berkolaborasi. Terima kasih Bu. Nah ini sudah sampai ke ini. Mungkin kita saling bersama-sama mengidentifikasi nih Bu, hal-hal yang telah mantap, hal-hal yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan baru yang Ibu laksanakan tadi, pengamatan kita. Nggih, Nah, nggih. nah ini sampai ke ujung ke berkolaborasi Bu, Oh, ya. iya, Tadi Bu, sudah ya. memberi bayangan Bu, kalau kita nanti bersinergi atau Nggih. berkolaborasi itu sangat luar biasa. Mungkin identifikasi yang pertama tadi kan
anak-anak kurang minat untuk kurang minat dalam mengikuti pembelajaran sejarah yang hanya banyak menghafal dan mendengarkan mungkin monoton. monoton itu seperti ini. Itu, nah bagaimana sih kita bisa mengemas sajian materi itu bisa menjadi pembelajaran berdiferensi sesuai dengan bakat dan minat Nggih. anak. Nah, mungkin ini tadi Ibu sudah menyampaikan dikit-dikit ini, kami bisa memberi arahan yang nggih. Terima Nah, kasih, untuk Bu. berdiferensiasi ini nanti kita bisa berkolaborasi. Sepertinya itu Bu yang bisa kita perbincangkan nih. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya, udah lama menyita waktu penyelenggaraan, tapi sangat apresiasi luar biasa Ibu, pembelajaran Ibu sudah laksanakan dan untuk sesuai rencana. Hanya bagaimana sih kita bisa untuk mewujudkan anak-anak ini lebih semangat lagi akibat dari masa pandemi yang terlalu lama. Jadi memang butuh ekstra kerja keras bagi guru-guru. Baik Ibu, mari kita bersama bergerak dan menggerakkan Bu. Siap. Semoga SMA Negeri 1 Bandar bisa lebih baik lagi. Siap Ibu. Ya. Terima kasih Ibu, mohon maaf Sama-sama. waktunya saya. Terima kasih. Sama-sama Ibu, saya juga mohon maaf jika keterangan-keterangan dari saya masih jauh dari yang Ibu harapkan. Sudah sangat Semoga luar nanti biasa. bisa berhasil dengan Amin, baik amin, sesuai dengan harapan kita. amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.